Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Isa alaihi salam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Isa alaihi salam banyak dikisahkan dalam Al-Quran. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus seorang nabi kepada Bani Israel yang dibekali dengan kitab Injil. Nama nabi tersebut adalah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah putra seorang perempuan suci bernama Maryam. Dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salam adalah ujian berat bagi Maryam, bayi yang telah dikandungnya tidak memiliki seorang ayah, sehingga banyak fitnah yang ditujukan kepadanya, yang mencoreng harga diri kesuciannya. Nabi Isa alaihi salam berbicara ketika bayi. Mengetahui Maryam melahirkan seorang bayi, orang-orang lantas menghinanya. Seolah mereka berkata, "Wahai wanita yang mirip dengan Harun dalam ibadah, engkau berasal dari rumah yang suci dan bersih, dikenal dengan kesalehan, ibadah, dan zuhud. Bagaimana bisa terjadi perbuatan seperti ini pada engkau?" Maryam ketika itu sedang bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa tidak bicara selama beberapa waktu. Maka dia pun memberi isyarat agar orang-orang yang menghinanya itu berbicara kepada Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang heran dengan apa yang dilakukan Maryam. Lalu mereka berkata, "Bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi yang masih dalam buayan?" Pada waktu itu, Nabi Isa alaihi salam pun berbicara. Kisah Nabi Isa alaihi salam ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 29-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, dia, Maryam, menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab, Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku dan berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali." Nabi Isa alaihi salam menerima kenabiannya. Nabi Isa alaihi salam menerima tugas kenabian di Bukit Zaitun setelah menerima wahyu berupa Injil. Usianya saat itu sudah 30 tahun. Kisah kenabian Nabi Isa alaihi salam ini diceritakan dalam surah Al-Hadid ayat 27. Artinya, kemudian, kami meneruskan jejak mereka dengan mengutus rasul-rasul kami dan kami meneruskan pula dengan mengutus Isa putra Maryam serta kami memberikan Injil kepadanya. Kami menjadikan kesantunan dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, berlebih-lebihan dalam beribadah. Padahal, kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Akan tetapi, mereka mengada-adakannya dengan tujuan mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Maka, kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya dan di antara mereka banyak yang fasik. Nabi Isa alaihi salam naik ke langit. Setelah Nabi Isa alaihi salam mendapatkan tugas kenabian, beliau lalu mengabarkan berita kerasulannya kepada Bani Israel. Namun, pemuka agama mereka menjadi marah besar, dan meminta Nabi Isa untuk membuktikan kenabiannya. Nabi Isa alaihi salam pun menunjukkan semua mukjizat kenabiannya, tetapi tetap saja Bani Israel tidak mempercayainya. Mereka bahkan mempunyai rencana membunuh Nabi Isa alaihi salam yang sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Saat itu, ada seorang muridnya yang berkhianat bernama Yahuza, riwayat lain mengatakan namanya Yudas, untuk menjadi mata-mata para pemuka agama mereka. Puncaknya, pada suatu malam terjadi pengepungan dan penangkapan kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menolongnya dengan mengangkatnya ke langit. Demikian disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 157-158. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih,
Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kisah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit turut diabadikan dalam surah Ali Imran ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian, kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.